Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Tadi ditanyain apa kabar. 3 minggu yang lalu, saya lagi jalan-jalan ke bawah selesai kebaktian. Terus saya ketemu salah satu anak home, udah lama gak ketemu. Terus saya tanya, apa kabar? Saya bilang. Terus jawaban dia kayak gini, yang bikin saya kaget. Luar biasa kok, tambah cantik kok, katanya gitu. Pernah gak kalian ketemu orang yang jawabannya kayak gitu waktu ditanya apa kabar? Hah? Pernah ya? Saya enggak. Jadi, tapi itu membuat saya very enlightened banget. Kalau untuk saya, ya why not? Kalau saya biasa, apa kabar? Oke, baik, it's okay, gitu kan. Atau dahsyat, kalau ini luar biasa kok, tambah cantik, gitu. Nah, saya pengen kita sama-sama belajar ya. Kalau saya tanya apa kabar, kalian yang cewek-cewek ngomong luar biasa, tambah cantik. Yang cowok-cowok luar biasa, tambah cakep. Mau? Ya, belajar ya. Ini kan masih pagi ya, banyak yang masih tidur. Jadi ayo kita sama-sama belajar tentang mengatakan sesuatu yang positif. Oke? Saya mau tanya, 1, 2, 3. Apa kabar? Iya, lebih kedengeran yang cewek ya, tambah cantik. Yang cowok kayaknya nggak kedengeran, tambah cakep. Anyway, jadi kalau ada yang misalnya, kok saya nggak setuju tuh gitu. Bilangin, well, gua nggak nanya pendapat lu sih, jadi ya. Doesn't matter. Oke, kita mau belajar tetap hari ini tentang membuat keputusan. Kita mau bahas tentang 3 keputusan penting yang kita bisa lakukan setiap hari untuk kita hidup berjalan bertumbuh dalam Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, Engkau yang beracara di tempat ini. Bahan-bahan udah disiapin Tuhan. Tapi kami datang ke tempat ini bukan mau dengar perkataan orang Tuhan, bukan mau ngomong tentang hikmat manusia. Kami kesini mau dengar suara hati-Mu. Saat ini Tuhan, bagian dari kami adalah membuka hati, buka pikiran, buka telinga. Kami mau dengar dari Engkau, Tuhan secara pribadi. Karena pesan-pesan ini Tuhan adalah pesan-pesan yang spesifik untuk masing-masing kami Tuhan. Kami siap mendengar. Roh Kudus, Kau yang beracara, Engkau yang membuat perbedaan. Terima kasih Tuhan, we're waiting on you. We're waiting on you God, we are waiting on you. We're seeking your face God. It's all about you Jesus. In Jesus' name, amen. Sepanjang hidup kita masing-masing, kita dari kecil diajarin untuk melakukan yang benar, berjalan dengan benar, membuat keputusan dengan benar, dengan tujuan supaya kita nggak bikin salah, dengan tujuan supaya kita hati-hati, dengan tujuan supaya kita jangan jatuh. Ya, kita belajar, tapi sama halnya seperti atlet yang berlatih sedemikian hebat pun, tetap bisa membuat kesalahan. Nggak ada satupun di antara kita yang sempurna. Saya pernah dengar cerita kesaksian 2017 lalu waktu saya ke Florida, pemenang daripada Leadership Award saat itu adalah Bonnie St. James. Dia skater, dia kakinya putus, dia skate, dia dapat medali di Winter Olympic, dia main skate. Dia ski yang turun ke bawah gitu. Dia cerita bahwa dalam babak penyisihan, dia itu mengalahkan semua orang dengan waktu yang sangat cepat. Tapi di babak final, dia hanya mendapatkan medali perak. Jadi emasnya didapatkan sama orang yang di penyisihan sebenarnya dia udah kalahkan. Kenapa? Karena waktu di babak final, Bonnie St. James ini jatuh. Nah, masalahnya bukan di situ. Lawannya juga yang dapat medali emas. Di babak final itu jatuh juga. Lah, kenapa yang satu kok bisa dapat medali emas sedangkan si Bonnie ini cuma dapat medali perak? Bonnie cerita satu hal dalam hidup ini yang kita harus belajar adalah belajar untuk berdiri secepat kita bisa. Jadi yang membuat orang itu menang bukan karena jatuh atau enggak jatuh, tapi seberapa cepat dia berdiri waktu dia jatuh.
Dalam hidup kita tahu kita pasti akan jatuh. Dan kita harus belajar. Kalau kita jatuh, kalau kita gagal, kalau kita kecewa, kalau kita mengalami yang gak enak, gimana caranya untuk kita berdiri? Dan hari ini kita mau belajar tentang keputusan-keputusan untuk kita berdiri. Karena ada kemungkinan waktu kita ngalamin yang gak enak, kita lebih senang berlama-lama di bawah. Berlama-lama tergeletak. Menangis, mengeluh, kecewa, mengingat-ingat kesalahan, mengingat-ingat segala setiap orang yang pernah bersalah kepada kita. Kita tahu bahwa waktu kita jatuh, kasih karunia menangkap kita. Tapi untuk berdiri di atas kasih karunia adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Jadi, kita mau belajar mengambil tanggung jawab penuh untuk keputusan yang kita harus buat dalam hidup kita. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan, situasi, atau siapapun orang yang menyakiti kita. Tapi untuk kita berdiri, itu adalah sepenuhnya keputusan kita. Dalam satu pertandingan tinju, ada satu anak muda, petinju yang boleh dibilang baru. Petinju ini tapi diketahui oleh media massa semua sebagai petinju yang boleh dibilang akan menjadi legendaris satu hari nanti. Sangat berbakat, sangat hebat, mentalnya bagus, latihannya disiplin. Cuman masalahnya nih, dia masih terlalu muda. Tapi semua orang tahu bahwa kalau ngomong potensi, petinju ini luar biasa. Sebut saja nama petinju ini adalah Christian. Oke, Christian. Ada Christian di sini? Mungkin Kebaktian 2 atau di itu. Christian, oke, kita sebut dia Christian. Nah, hari itu dalam pertandingan ini Christian berhadapan dengan seorang petinju yang sudah sangat kawakan, yang udah berpengalaman. Orang-orang menyebut dia the big bully. Karena cara dia mengalahkan, cara dia bicara, cara dia mengolok-olok timnya. Jadi petinju ini disebutnya the big bully. Nah, bertarunglah mereka. Dalam pertarungan ini bisa terlihat bahwa Christian sudah sangat mempersiapkan diri dan pertarungannya berjalan dengan sangat baik dan seru. Tapi di satu titik, waktu Christian lengah dan the big bully tahu persis kapan momen seorang petinju muda akan lengah dan disitulah pukulannya masuk. Boom. Seketika itu juga langsung jatuh. Boom. Dan semua penonton mulai menjerit, Christian, bangun, berdiri, berdiri, come on, berdiri. Seperti biasa wasit mulai menghitung. 1, 2, Christian masih jatuh. 3, 4, nggak ada gerakan. 5, 6, semua penonton berdiri dan come on, berdiri, berdiri. Masih belum ada gerak. 7, 8, semua tambah berseru, come on. 9, Sepuluh. Christian gak berdiri. Dia tergeletak KO. The big bully udah sambil mengangkat tangannya, sambil melihat Christian di bawah, sambil mengolok-ngolok, sambil menjerit-jerit. Dan semua penonton kecewa semuanya. Habis deh si Christian. Penonton yang tadinya ngefans, tahu-tahu kecewa dan akhirnya petinju yang sama mengecewakan. Waktu the big bully merayakan sana sini, terdengar hitungan selanjutnya. 11, 12, 13. The big bully bertanya, kenapa ini? Kan saya udah selesai nih, udah sampai hitungan 10 KO. 14. Di antara juri dan wasit, kita tahu ada seseorang yang bernama Grace.
Kasih karunia tidak pernah berhenti menghitung. Grace never stop counting. We may count ourselves out. Mungkin kita udah menghitung diri kita sendiri sebagai orang yang kalah. Tetapi kasih karunia nggak pernah berhenti menghitung. Kasih karunia mengatakan, lu mau sampai 200 kek, I'm gonna keep counting sampai lu bangun lagi. Sampai Christian bangkit lagi, dia akan terus menghitung. Kasih karunia tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah berhenti menghitung. Hari ini di antara kita mungkin ada yang sudah merasa dirinya KO, dan kita udah merasa I'm out. Orang-orang udah menghitung kita kalah, maksudnya musuhnya udah menghitung kita kalah, diri kita sendiri udah menghitung kita kalah. But grace tidak pernah berhenti menghitung. Now, kalau kasih karunia adalah sebuah jaring waktu kita jatuh dan menangkap kita, untuk berdiri adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Karena di saat waktu kita ngalamin yang gak enak, waktu kita jatuh, kasih karunia tidak berubah. Tapi keputusan untuk berdiri, itu sepenuhnya ada dalam tanggung jawab kita. Kita mempunyai seumur hidup untuk belajar berdiri. Karena kasih karunia cukup bagi kita. Amin. Makanya hari ini saya beri judul Decide to Stand Up. Decide to stand up. Putuskan untuk berdiri. Inilah keputusan penting dalam hidup kita. Untuk kita tetap berdiri. Kita baca di Roma 5 ayat 2. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Perhatikan, di dalam kasih karunia ini, kita apa? Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Karena kita ini hidup oleh iman, bukan oleh keadaan dan situasi. Kita mempunyai pengharapan. Di dalam kasih karunia, firman Tuhan katakan, kita berdiri. Kita tahu untuk berdiri itu perlu kesengajaan. Untuk jatuh, untuk duduk, untuk tergeletak, itu seringkali otomatis. Itu biasanya menjadi efek. Tapi untuk berdiri, itu biasa kita lakukan kan, itu menjadi penyebab. I'm standing. Dan firman Tuhan ingatkan, kita harus berdiri. Ada 3 keputusan penting yang akan bantu kita untuk membuat keputusan tetap berdiri. Dan keputusan ini, 3 hal ini, buat saya pribadi adalah keputusan yang membantu saya setiap hari. Sehingga saya boleh menjadi, keputusan ini boleh menjadi bagian dari hidup saya, menjadi gaya hidup saya, menjadi suatu kebiasaan. Hopefully kalau udah terlatih, akan lebih memudahkan untuk membuat keputusan selalu untuk berdiri. Oke, 3 keputusan ini adalah, keputusan nomor 1, keputusan untuk bersyukur. Keputusan bersyukur itu berhubungan dengan keadaan dan situasi hidup kita. Keputusan untuk memaafkan itu berhubungan dengan manusia dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Keputusan untuk terus bertumbuh, ini berhubungan dengan panggilan hidup kita. Bahwa kita semua mempunyai tujuan hidup. Enggak ada satupun manusia yang diciptakan tanpa tujuan. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang spesifik. Dan kalau kita nggak bertumbuh, kita berhenti bertumbuh, kita tidak akan mencapai panggilan kita masing-masing. Kita akan masuk ke keputusan nomor 1. Tolong, bisa. Keputusan untuk bersyukur. Pentingnya bersyukur. Kenapa sih kita perlu memutuskan untuk bersyukur setiap hari? Karena bersyukur itu mematahkan kuasa bersungut-sungut. Nanti kita mau belajar tentang bangsa Israel yang udah keluar dari perbudakan di Mesir, dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tetapi tidak mencapai tanah perjanjian.
Bangsa Israel yang tidak mencapai tanah perjanjian bukan karena mereka masih terikat sebagai budak, tetapi dalam cerita ini mereka terlalu banyak bersungut-sungut. Jadi hati-hati kalau kita bersungut-sungut, komplain, ngeluh, komplain ini, komplain itu, segala sesuatu dikomplain. Hati-hati karena itu bisa menjadi penghalang untuk kita menerima janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami ada janji Tuhan yang aku masih doakan, aku masih kejar, tapi kok nggak dapet-dapet ya dari dulu sampai sekarang kok masih belum dapet-dapet ya. Coba periksa, bagaimana cara kita, hati kita. Apakah kita lebih penuh dengan bersungut-sungut atau kita lebih banyak bersyukur? Bersungut-sungut itu bahasa ketidakpuasan. Itu bersungut-sungut. Orang yang gak puas bersungut-sungut. Mengucap syukur atau bersyukur itu bahasa orang-orang yang puas. Yang ada sehari cukuplah untuk sehari. Ini adalah bahasa orang-orang yang merasa cukup. Bersyukur atas segala yang sudah dimiliki. Kita memilih. Karena waktu kita belajar untuk bersyukur, hal-hal yang buruk biasanya akan menjadi lebih baik. Hal-hal yang baik akan menjadi semakin baik. Tapi sebaliknya kalau kita bersungut-sungut, hal-hal yang buruk semakin buruk dan hal-hal yang baik akan menjadi semakin buruk. Karena itu putuskan untuk kita secara sengaja mau bersyukur. Ucapkan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Bisa kebayang kalau kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel bersungut-sungut, saya membayangkan kalau saya jadi bangsa Israel saat ini, saya nggak bisa melihat segala kebaikan Tuhan yang ada di sekeliling saya dan hanya memusingkan hal-hal kecil yang ada di depan saya yang saya tidak puas. Maksudnya seperti apa? Kebayang dong waktu laut dibelah, terus semua orang harus jalan menyeberang. Nah kalau saya hatinya nggak mengucap syukur, mungkin kurang lebih bakalan seperti ini. Gila ini jalanan becek gini. Ini tanah sampai masuk ke sendal gue nih. Aduh kotor banget. Waduh ini semua sampai ke sini ciprat-cipratnya. Nggak enak banget sih jalan di sini. Kurang lebih mungkin yang saya lagi pikirin, kalau saya harus jalan di tengah-tengah laut yang terbelah, yang saya pikirin kalau saya nggak puas adalah ini jalanannya becek, nggak nyaman, nggak enak. Saya lupa bahwa di sekeliling saya itu ada suatu tembok air besar yang Tuhan sedang lakukan. Can you imagine that? That in our life, dalam hidup kita, Tuhan berikan gitu banyak hal yang baik dalam hidup kita, tapi karena kita tidak puas dengan hal-hal kecil dalam hidup kita lupa tentang semua kebaikan Tuhan. Makanya, kalau saya mau bawa, sungut-sungut bangsa Israel tuh banyak ya, di Keluaran 15 ayat 24 ngomong gini, apa yang akan kami minum? Bersungut-sungut pada Tuhan. Keluaran 17 ayat 3, kenapa sih kalau engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Jadi ngapain sih enak-enak di Mesir harus dibawa keluar? Can you imagine ngomongin bahwa gue lebih seneng dulu dalam perbudakan, dalam keterikatan. Sekarang udah ikut Tuhan kok tambah susah. Terus bersungut-sungut lagi, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Wow, ketidakpuasan akan membuat kita melihat ke masa lalu, bukan melihat ke masa depan. Kita melihat, aduh lebih enak dulu. Aduh kenapa gue harus gini sekarang? Banyak bayar yang harus dibayar nih, banyak banget nih harga yang harus dibayar. Mengeluh. Dan ujung-ujungnya, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Tuhan dengar semuanya. Ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan. Akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Dan Tuhan ngomong, walaupun aku udah bersumpah, tapi karena kamu bersungut-sungut kayak begini, no way. Nggak masuk.
Jadi untuk kita introspeksi hari ini adalah kita harus membuat keputusan. Kasih karunia ada di sekitar kita. Kasih karunia menangkap kita. Tapi kalau hari ini kita sedang kecewa, kita sedang marah, kita sedang tidak puas. Buat satu keputusan. Aku akan bersyukur. Aku akan berterima kasih pada Tuhan. Nah, bersyukur berarti mengakui karya Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu kalau misalnya dalam keadaan gak enak, orang biasa bersungut-sungut ya. Tapi ada juga orang-orang yang lagi diberkati luar biasa, lupa untuk bersyukur. Yes. Dan kita akan belajar ini, kita akan baca. Lukas 17, 12 sampai 18. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Ya, kalau orang ada masalah tuh kencang bunyinya, berteriak. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Perhatikan ini. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Oke, lanjutkan ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana lagi yang tadi 9? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ada beberapa hal yang kita mau belajar di sini. Ada 10 yang diberkati, cuman 1 yang mengucap syukur. Poin nomor 1-nya yang kita mau lihat dari cerita ini ya, dari cerita ini adalah di ayat 14. Sementara mereka di tengah jalan. Seringkali berkat Tuhan, mujizat Tuhan tidak terjadi secara instan. Berkat dan mujizat Tuhan seringkali terjadi dalam hidup kita dalam proses, melalui proses hari demi hari. Sedikit demi sedikit. Sama seperti di sini. Mereka nggak langsung sembuh. Mereka sembuh waktu mereka berjalan menuju si imam. Perhatikan di sini, sambil dia berjalan, mereka mulai sembuh. Banyak dari kita memulai sesuatu yang baik, kita berdoa, kita percaya, kita terima. Sekalipun hal-hal yang baik itu terjadinya mungkin makan waktu 2 tahun, tapi karena proses kita lupa bahwa itu Tuhan. Itu Tuhan yang mulai. Tapi 2 tahun kemudian setelah Tuhan bicara, kita menerima, kita menjalani proses itu, kita merasakan semua berkat dan kebaikannya, kita lupa untuk kembali. Untuk mengingat bahwa itu adalah karya Tuhan. Ini cukup umum di tengah-tengah kita, karena kita melakukan proses, sehingga kita lupa. Nah, poin yang selanjutnya adalah, yang berteriak dengan suara nyaring itu waktu ada problem. Tapi orang Samaria ini waktu mengucap syukur pun dia berteriak dengan suara nyaring. Banyak dari antara kita waktu sakit bisa mengeluh, aduh Tuhan gak enak banget, please God, I need you Lord please. Itu ya, kalau kita lagi sakit, lagi butuh. Tetapi kalau Tuhan udah memberkati, seringkali gak ada suara nyaringnya. Yang ada cuman, gua kan orangnya bukan tipe kayak begitu. Di hati gue bersyukur. You know what? A thankful heart doesn't go well with a closed mouth. Hati yang bersyukur itu nggak cocok dengan mulut yang tertutup. Kalau kita bisa mengeluh dengan suara nyaring, kenapa kita nggak bisa memuji dengan suara nyaring? Jangan-jangan kita ini seorang yang tukang pura-pura. Iya dong, waktu kita nggak enak kita bisa jerit-jerit. Tapi waktu udah diberkatin, thank you, kita pelan-pelan.
Saya nggak ngomong bahwa kita semua harus menyembah Tuhan dengan begini, kita harus ini. You know what, but make a difference please. Waktu kita memang puas di hadapan Tuhan, waktu kita bersyukur di hadapan Tuhan, waktu kita menyanyi, menyembah Tuhan, apakah ada perbedaannya? You know, thankfulness itu bukan cuma sekedar ide di pikiran. Thankfulness is something yang kita lakukan. That's why Tuhan nanya, mana yang 9 lagi mana? Mereka bisa aja ngomong bahwa, oh gue sih thankful, but where? Come back to God. Dan katakan, God thank you. Dan saat menyembah, you know, nggak usah angkat tangan, but you open your mouth and sing. And God, you are good. You are good. Thank you, you are faithful. Thank you. Dan poin selanjutnya, di ayat 18 dikatakan orang asing ini, which is orang Samaria. Kita tahu orang Samaria itu adalah orang-orang yang dari luar. Orang-orang yang dianggap lebih rendah. Mungkin perbandingannya untuk kita saat ini adalah bukan jemaat gereja. Jemaat gereja termasuk saya, seringkali saya merasa saya layak untuk dapat berkat. Memang udah haknya gue dapat berkat. Gue udah melayani, ke gereja rajin, perpuluhan iya, gue home mentor, home leader, of course lah diberkatin. Karena kita merasa diri kita berhak, kita seringkali lupa itu berkat Tuhan. Enggak berhak. Orang Samaria ini ngerasa enggak berhak, makanya dia bilang, wow, Tuhan baik banget sama gua, siapa aku? Sehingga aku disembuhkan. You know, kita yang sering kali kebanyakan datang ke gereja, udah tahu ini itu, pengetahuan kita bikin kita kaku untuk kita datang ngomong sama Tuhan, it is you, it's not me. Kalau bukan karena Tuhan yang sayang, gua gak ada di tempat ini. Bukan gara-gara gua rajin lo, bangun pagi lo, gua melayani lo, come on. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan kebaikan Tuhan, gak ada kita satupun yang ada di tempat ini. It's all grace. Ngomongin tentang merasa berhak, saya ada satu cerita lucu. Ada satu businessman di airport. Dia masuk ke satu toko donat. Di toko donat ini dia membeli kopi dan membeli satu kantong donat yang kecil-kecil isinya, donat-donat kecil. Nah, dia udah beli, di pikiran dia, aduh, pengen banget donat dan kopi. Waktu dia mau duduk, dia ngelihat semua meja udah terisi, semua kursi udah terisi. Jadi akhirnya dia jalan, dia ngelihat ada satu meja, 2 kursi, tapi yang duduk cuma 1 orang. Oke, jadi dia ke situ dan dia tanpa panjang lebar langsung dia taruh tasnya, dia taruh kopinya, dia taruh jasnya dan dia duduk. Begitu dia duduk, dia melihat jam, dia keluarin buku, dia mau baca buku sambil makan donat, sambil minum kopi. Dan dia mulai buka bungkus donatnya, dia mulai ambil donatnya. Terus dia minum kopinya, enak. Sambil dia baca buku, dia ngelihat di sudut matanya itu, orang di seberangnya membuka bungkus donatnya dan mengambil donatnya dan makan. Tanpa ngomong apa-apa. Dia pikir, ini orang, ya udahlah nggak apa-apa, bermurah hati. Dia baca buku lagi, dia ngambil donat lagi 1. Orang yang di seberang ngambil donat lagi 1. Wah, dia mulai, mata dia langsung mulai dengan tatapan. Wah. Dan selanjutnya dia mau ngambil donat yang ketiga, dia tarik bungkus donatnya lebih dekat ke arah dia. Sambil dia baca buku, orang yang di seberangnya ambil donatnya itu, tarik ke dekat dia, dan dia ambil donat 1 lagi sambil senyum. Wah,
Dia tambah tapi sabar, murah hati. Donatnya banyak isinya, tenang. Dia senyum sinis. Selanjutnya, dia berdiri, orang yang di seberangnya akhirnya berdiri. Sambil dia berdiri, dia buka bungkus donatnya, tinggal satu lagi isi donatnya. Dan yang dilakukan sama orang yang berdiri ini adalah mengambil donat itu, membelahnya, dan menaruh satu ke dalamnya, dan dia taruh, dan dia senyum. Dan dia makan. Wah, si orang ini, bisnismen ini yang lagi baca, terbakar banget. Gila orang ini, nggak sopan banget. Yang terakhir aja dia ambil. Gua nggak akan makan itu. Pasti bukan cuma itu, banyak pasti kumannya di tangan dia. Gua nggak mau makan itu. Ya kan? Dan dia kesel. Sambil dia kesel itu dia ngeliat jam, oh gua harus berangkat. Waktu dia ngambil kopi dia ngambil jas dia, ngambil tas dia baru menemukan bungkus donat dia ada di bawah. Apapun yang dia rasakan saat itu, sebenarnya dia lagi makan donatnya orang lain. Dia pikir dia makan donatnya sendiri belum dia taruh di meja, masih ada di bawah. Berapa banyak di antara kita yang kayak ini bisnismen, merasa berhak, merasa bahwa segala sesuatu adalah milik kita, it's mine. Jadi kalau gua ngasih tithing, memang itu punya gua, ya bersyukurlah Tuhan dikasih sama gua. Kalau gua melayani, itu karena gua baik, bersyukurlah Tuhan. Berapa banyak yang kita tuh ngerasa berhak banget, kita tahu bahwa bumi beserta semua isinya adalah milik Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan, umur yang Tuhan berikan, milik Tuhan. And yet kenapa kita seringkali ngerasa berhak atas semua yang kita punya? Karena kalau bukan Tuhan yang memberikan, we are nothing. Nothing. Daud katakan kita itu cuma seperti kayak debu. Hari ini ada, besok nggak ada bekas. Tetapi karena Daud sadar dia adalah debu dan Tuhan begitu memperhatikan dia, luapan hatinya, ucapan syukurnya begitu melimpah. Ayo hari ini kita putuskan untuk mengucap syukur. Berapa banyak yang mau setuju sama saya bahwa saya akan memutuskan mengucap syukur? Angkat tangannya. Amin. Kita akan masuk ke poin yang nomor 2. Keputusan untuk memaafkan. Kenapa kita perlu memaafkan? Karena kalau kita nggak memaafkan, seringkali kita akan stuck di musim kita, stuck di ruangan kita, stuck dan nggak maju-maju di keadaan kita saat ini. Seringkali memaafkan adalah kunci pintu yang tertutup. Kita seringkali berdoa, Tuhan bukain dong, Tuhan bukain dong, Tuhan bukain dong. Padahal kuncinya ada dalam kita. Seperti apa kuncinya? Waktu kita memaafkan. Oke, kita mau belajar dari Yusuf, next. Yusuf tuh mempunyai gaya hidup memaafkan. Saya ngomong gaya hidup ya, is lifestyle. Sedikit aja tentang Yusuf. Yusuf itu mulai karir dijual di umur 17 tahun. Dan di umur 30 tahun dia menjadi orang kedua paling berkuasa. Wow, dalam 13 tahun. What a career. Karirnya luar biasa. Dia mencapai visi dan mimpinya yang dijanjikan Tuhan di umur 40 tahun. Wow. Ini kalau dia masuk ke majalah-majalah Forbes atau apa nih, this guy is amazing. Dia meninggal di umur 110 setelah memimpin dan memberkati bangsa Mesir dan menyelamatkan bangsa Israel. Next. Gaya hidup memaafkan Yusuf. Dijual sebagai budak. Apa yang dia lakukan? Memaafkan. And move on. Nggak enak sih, tapi dia putuskan memaafkan, move on. Dituduh oleh istri Potifar dan dimasukkan ke penjara. Apa yang dia lakukan? Memaafkan, and move on. Dilupakan oleh kepala juru minum. Jadi dia tetap di penjara 2 tahun lagi. Apa yang dia lakukan? Memaafkan, and move on. Sampai terakhir dia akan bertemu dengan semua saudara-saudaranya yang menjual dia. What happened saat dia bertemu? Apakah dia pakai kesempatan untuk membalas? No, karena dia sepanjang hidup dia udah belajar untuk memaafkan. Makanya kalau kita baca ceritanya, dia jawab,
kamu pikir siapa aku? Kamu pikir aku ini Tuhan? Itu yang Yusuf ngomong pada saudara-saudaranya yang ketakutan akan dibunuh sama si Yusuf. Dan dia ngomong, I am not God. Saya bukan Tuhan, don't worry. Aku akan jagain kamu, pelihara kamu, kasih kamu makan. Ini jawaban orang yang udah memaafkan, udah let go dari dulu-dulunya. Dan dia udah siap. See, door demi door, pintu demi pintu, demi pintu demi pintu terbuka. Kalau kita mau belajar memaafkan. Now, seringkali kita bertanya, memaafkan itu susah. Kenapa? Karena memaafkan artinya gue harus kasih kepercayaan lagi sama orang tersebut. Now, saya kepengen kita belajar tentang 3 hal ini, kita harus ngerti. Saya belajar banyak dari Henry Cloud, dia adalah seorang psychologist Christian psychologist. Bukunya sangat memberkati banyak gereja-gereja diberkati sama dia. Dia penulis dari buku Boundaries, Changes That Heal, buku-buku yang memberkati saya. Dan dia mengatakan tentang hal ini, ada 3 konsep tentang memaafkan yang kita harus tahu perbedaannya. Kalau enggak nanti kita bingung. Oke, next. Memahami perbedaan 3 hal ini. Poin yang nomor 1 adalah memaafkan. Memaafkan berhubungan dengan masa lalu. Hal yang sudah terjadi. Artinya apa? Memaafkan kita bisa lakukan saat ini untuk segala hal yang sudah terjadi di masa lalu. God, I forgive. Anggap aja mungkin salah seorang dari teman kita yang mukul kita sakit banget dan kita injured, kita luka dan sebagainya. Tapi kita bisa memaafkan dia, Tuhan, I let go. Saya udah gak mau bales, di pikiran saya juga udah gak pegang dia, harus dibalas. No, I let go. Udah saya serahin ke Tuhan. Sorry, itu adalah memaafkan. Melepaskan, to let go. Poin yang kedua adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah sesuatu yang berhubungan dengan saat ini. Rekonsiliasi adalah sesuatu yang terjadi waktu orang yang bersalah datang dan meminta maaf. Waktu meminta maaf, dimaafkan, orang yang meminta maaf, menerima pengampunan, itulah rekonsiliasi. Meminta maaf, terima pengampunan. Itu rekonsiliasi, terjadi saat ini. Jadi pertanyaannya, kok gimana saya mau maafin? Kok orangnya aja gak minta maaf? No, memaafkan adalah satu pihak. Memaafkan bisa kita lakukan saat ini tanpa orangnya minta. It's a different thing with reconciliation. Rekonsiliasi harus ada 2 pihak. Dan selanjutnya adalah kepercayaan, trust. Waktu kita memaafkan itu gak otomatis trustnya keluar, kepercayaannya keluar. No, waktu kita memaafkan terjadi rekonsiliasi, trust itu harus dibuktikan. Trust tidak bisa diberikan gitu aja. Gak bisa seseorang ngomong, lu kan udah ngampunin gue bro, come on, percaya gue lagi dong. No way. Karena kepercayaan harus dibentuk, harus dibangun, dan harus dibuktikan. Itu butuh waktu. Dan ini ngomongin tentang masa depan. Itulah kepercayaan. Jadi di dalam kepercayaan ini kalau dalam satu hubungan harus diomongin tentang, oke, kita janji ya, ke depan jangan kayak begini, ke depan jangan kayak gini. Lu mau komit sama gue, lu mau komit kita gini, oke. Setuju, kita jalanin kayak gini ya, segala macam. Yes. Oke, kita akan keluarkan resiko. Sama-sama tanggung resiko, yes. Ini adalah trust. Nah, kalau kita ngerti 3 hal ini, kita tahu ada suatu proses untuk mencapai kepercayaan, trust. So jangan kita khawatir bahwa kalau gue memaafkan otomatis gue harus mempercayai orang. No, it's not. Memaafkan itu untuk kita melepaskan sesuatu yang menjadi, aduh tiap hari kepikiran tentang orang ini, aduh orang ini tuh jahat banget, terus kita pikir, no, kita memutuskan untuk, no, I'm gonna let go, and I'm gonna let God. Saya akan melepaskan itu, saya gak mau terikat lagi dengan hal itu, I want to move on, I'm gonna open another door, I'm gonna let it go. Itu memaafkan. Bisa mengerti di situ, makanya kita perlu untuk belajar memaafkan. Now, Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
dalam tanda kutip memaafkan diri sendiri now. Seringkali nggak mudah untuk saya dan untuk beberapa di antara kita untuk memaafkan diri sendiri. Maafkan diri sendiri dari apa? Dari kesalahan-kesalahan yang bego-bego tuh, yang blow-on tuh. Kesalahan-kesalahan di masa lalu tuh yang memalukan. Memaafkan diri dari apa? Dari ekspektasi orang lain yang gak masuk akal. Seringkali ada orang-orang yang kita sayangi, yang kita hormati, tapi mereka mempunyai ekspektasi di luar dari jangkauan kita. Itu yang membuat kita tertekan, yang membuat kita gak bisa move on, yang membuat kita kecewa sama diri kita sendiri. Listen up, dengar, hari ini putusin, forgive yourself. So you can move on. Beberapa di antara kita yang hari ini masih stuck bukan karena orang lain menyakitimu, tapi engkau belum bisa mengampuni diri sendiri. Jangan menggunakan ekspektasi manusia, tapi gunakan ekspektasi Tuhan atas hidup kita. Kasih karunia-Nya cukup. Seringkali orang-orang tersebut tanpa sadar menyakiti kita karena ekspektasi permohonannya terlalu tinggi yang tidak masuk akal. Hari ini, forgive yourself. Amin. Jadi kita belajar untuk membuat satu keputusan setiap hari, keputusan untuk memaafkan orang lain, dan keputusan untuk memaafkan diri sendiri. Kenapa saya ngomong tentang ini sih, Paulus? Saya mau ngomong masa lalu Paulus adalah menganiaya jemaat Tuhan. Dan satu hari dia harus menjadi pengajar di gereja-gereja Tuhan. Can you imagine waktu kalau saya sekarang berdiri sebagai Paulus, di depan sini ada ibu-ibu yang anaknya saya bunuh. Di depan sana ada seorang istri yang suaminya saya bunuh. Di sana ada anak-anak yang udah gak punya orang tua karena orang tuanya saya bunuh. Can you imagine sebagai seorang Paulus harus menghadapi itu semua masa lalunya. Tetapi Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan gua berlari sepenuh hati untuk panggilan Tuhan. Waktu kita belajar untuk mengampuni diri, kita bisa menjadi berkat lebih lagi. Kita bisa mengejar panggilan Tuhan. Berapa banyak yang mau bersama-sama dengan saya membuat keputusan untuk mengampuni hari ini? Boleh angkat tangannya. Amin. Yang terakhir adalah keputusan untuk terus bertumbuh. Ini ngomongin tentang masalah panggilan hidup. Tuhan udah kasih kita talenta, kemampuan, kelebihan. Hal-hal di mana orang-orang melihat kita, lu kok bisa kayak gitu ya? Gua gak kayak gitu loh. Hal-hal yang berhubungan dengan karunia, hal-hal yang berhubungan dengan kepribadian. Di 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita bukan hanya berdiri di dalam kasih karunia, kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Kita yang harus membuat suatu keputusan untuk bertumbuh. Selanjutnya untuk bertumbuh itu perlu kesengajaan. Menjadi tua itu otomatis, bertambah umur itu otomatis. Tapi bertumbuh di dalam talenta, di dalam potensi itu enggak otomatis. Itu harus disengaja. Pertanyaannya, apa rencana kita? Apa plan kita untuk bertumbuh? Apakah ada di sini yang udah, yes, I have a plan to grow. Atau kebanyakan dari kita, wah sejak saya lulus universitas, saya udah gak tahu lagi plan bertumbuh saya apa. Kebanyakan dari kita mungkin jawabannya itu, putuskan hari ini untuk membuat satu plan untuk bertumbuh. Plan seperti apa sih? Mulai baca buku. Join komunitas yang positif. Ikut aktivitas-aktivitas yang positif. Mulai melayani itu adalah plan-plan di mana kita bisa mengembangkan diri, mengembangkan potensi kita, buat keputusan untuk kita terus bertumbuh. Jangan lari dari proses. Kita ini setiap hari dilatih kalau kita mau merelakan hati kita kepada Tuhan, kita itu dilatih. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomongin dilatih kesabaran, kita sudah melayani Tuhan, mungkin di home, di gereja, terus ada orang yang kasar terhadap kita, tidak menghargai kepada kita. Terus kita kecewa. Saya kasih tahu, itu bukan ujian, itu adalah latihan. Latihan itu terjadinya sering.
rutin. Tergantung bidang yang lagi kita penuhin apa saat ini. Tuhan, saya mau latih tentang kesabaran. Ya, nanti akan ada latihan-latihan tentang kesabaran. Bukan ujian. Kalau ujian kan kejadiannya sekali-kali. Tapi kalau latihan, Tuhan izinkan. Latihan. Dan kita harus mau belajar untuk respon dengan benar. Jangan lari dari proses. Dan perlu kerendahan hati. Sekalipun gak enak, merendahkan hati kita. It's okay, sabar, it's okay. Gue pelayan Tuhan, it's okay. Gue gak dihargain segala macam, it's okay. Belajar dari kesalahan. Kita harus mau mencoba. Dan waktu kita mencoba, kita bisa salah. Dan yang terakhir, tetap hidup dalam panggilannya. Kita ingat 3 keputusan penting. Keputusan untuk bersyukur. Keputusan untuk memaafkan. Keputusan untuk terus bertumbuh. Saya minta musisi boleh maju, thank you. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ingat tentang Christian tadi. Firman Tuhan katakan itu, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hari ini yuk kita respon. Tuhan udah katakan dalam hati kita masing-masing. Dan saya udah bagikan 3 hal, keputusan yang kita buat. Keputusan untuk bersyukur, God thank you, you're good. Keputusan untuk mengampuni, God I let go and I let you. Dan keputusan, Tuhan saya gak mau stuck ke tempat ini, saya mau terus bertumbuh, saya mau jadi berkat. Pakai semua talenta dan segala apa yang saya punya untuk Engkau. Nah untuk teman-teman di sini yang sepakat dan mau membuat keputusan bersama-sama dengan saya minta ayo berdiri. Kalau kalian sepakat untuk membuat keputusan itu sama saya. 3 keputusan ini kita lakukan setiap hari. Dari mulai kita bangun, kita akan katakan, saya mengucap syukur, saya memaafkan, I let go. Dan saya mau bertumbuh hari ini. Mari kita berdoa, Tuhan. Kau lihat setiap hati kami di tempat ini, Tuhan. Masalah-masalah yang jelas ada, Tuhan, dalam hidup kami. Sakit hati, kekecewaan, kemarahan, kedengkian, Tuhan. Mungkin juga kemalasan. Mungkin juga hal-hal lain, Tuhan, yang sangat mengganjal dalam hati kami. Tuhan, saat ini biar roh-Mu, Tuhan, yang berbicara dalam setiap hati kami. Kuatkan dan teguhkan, kasih karunia-Mu cukup. Tapi saat ini Tuhan, keputusan kami adalah untuk kami berdiri di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami gak akan tergeletak lama-lama. It's time, now, it's time God, it's time. Kami gak mau menunggu lagi Tuhan Yesus. But hari ini kami memutuskan Tuhan, untuk bersyukur kepadamu. Walaupun situasi keadaan mengecewakan, Tuhan kami bersyukur karena Engkau baik, karena Engkau setia. Kami mempunyai pengharapan di dalam Engkau Tuhan, di dalam Engkau segala sesuatu baik. Dan Engkau telah menyediakan yang jauh lebih baik dari apa yang pernah kami pikirkan. Engkau setia, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Dan Tuhan kami mau mengampuni semua orang Tuhan yang menyakiti kami, yang mengecewakan kami. Mungkin itu pemimpin-pemimpin kami sendiri, orang tua kami, anak kami. Tuhan kami ampuni mereka Tuhan Yesus. Dan kami juga mengampuni diri kami sendiri saat ini Tuhan. Dari segala kesalahan dan kebodohan. Sehingga kami bisa terus melaju kembali. Dan Tuhan kami putuskan, kami mau bertumbuh dengan sengaja. Tuhan meteraikan ini dalam hati kami. Untuk kami boleh menjadi anak-anak pemenang Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sama-sama katakan amin. Silakan duduk, thank you.